Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian ini? Ya, sudah sebulan nggak ketemu. Semuanya sehat ya? Sehat Sehat, ya? Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Ya, ini sudah banyak yang masuk ya, 75%. Nanti yang belum masuk bisa langsung nyusul saja. Ya, untuk mengawali pembelajaran daring hari ini, silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai materi surat lamaran pekerjaan. Ya, kompetensi yang akan Bapak ajarkan kali ini adalah mengidentifikasi isi, sistematika, dan unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui model problem-based learning dan kegiatan berdiskusi, kalian nanti mampu mengidentifikasi sistematika, isi, ciri kebahasaan, serta mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian, kalian kan sudah kelas 12. Sebentar lagi lulus SMA. Nah, setelah kalian lulus, apa yang mau kalian lakukan? Apakah mau kuliah, mau bekerja, atau ada yang sudah ingin menikah? Ya, Bapak harap kalian tidak buru-buru untuk menikah ya. Nah, apabila kalian mau bekerja, apalagi bekerjanya nanti di instansi atau di perusahaan, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Silakan kalian perhatikan video yang akan Bapak putar berikut. Inilah suasana antrean ribuan pencari kerja di lapangan Prawatasari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang sejak Rabu pagi datang untuk melamar ke beberapa perusahaan. Berjam-jam berdiri di bawah terik matahari, mereka menunggu giliran untuk menyerahkan surat lamaran ke pihak perusahaan yang ada di Job Fair 2019 ini sesuai nomor antreannya. Nah, video tadi isinya menggambarkan bahwa begitu banyak orang, entah lulusan SMA ataupun SMK ataupun perguruan tinggi, yang berusaha untuk melamar pekerjaan. Nah, sekarang pertanyaannya tadi bagaimana struktur dan ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Ini Bapak sampaikan. Ya, surat lamaran pekerjaan termasuk surat pribadi atau surat resmi. Ya, benar sekali, termasuk surat pribadi yang bersifat resmi. Nah, kenapa kok dikatakan pribadi? Nah, pribadi karena surat ini yang membuat itu perorangan atau seseorang, sedangkan dikatakan bersifat resmi karena surat ini ditujukan ke perusahaan atau instansi, sehingga bahasa yang digunakan bahasa yang resmi. Jadi kesimpulannya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat seseorang yang ditujukan kepada perusahaan atau instansi yang isinya melamar pekerjaan. Nah, selanjutnya terkait unsur-unsur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Perhatikan ya. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Tempat tanggal penulisan surat, misalnya Pati 16 Januari 2020. Penulisannya, Pati diawali huruf kapital, 16 pakai angka, Januari nama bulan dalam kalender diawali huruf kapital, 2020 pakai angka, tidak diakhiri tanda titik. Tahu alasannya? Ya, karena bukan merupakan kalimat, sehingga tidak diakhiri tanda titik. Yang kedua adalah hal dan lampiran. Hal dalam surat lamaran pekerjaan ditulis dengan kata melamar pekerjaan atau dengan kata permohonan bekerja. Aturan penulisannya semuanya diawali huruf kapital dan tidak diakhiri tanda titik karena bukan kalimat. Selanjutnya untuk lampiran, aturannya sama seperti penulisan hal. Kalian boleh menggunakan satuan bendel, juga boleh menggunakan satuan lembar. Selanjutnya unsur yang ketiga adalah alamat yang dituju. Nah, ini seringkali yang terjadi kesalahan itu ada pada penulisan kepada YTH titik. Ini contoh penulisan yang tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kepada YTH titik itu dua kata yang punya maksud yang sama. Jadi gunakan salah satu saja. Misalnya ya, kepada Direktur Rumah Sakit Keluarga Sehat di Jalan Panglima Sudirman nomor 5A Pati. Atau yang terhormat Direktur Rumah Sakit Keluarga Sehat di Jalan Panglima Sudirman nomor 5A Pati. Tanpa diikuti tanda titik karena itu bukan kalimat. Selanjutnya unsur yang keempat adalah salam pembuka. Salam pembuka kalian bisa pakai salam keagamaan bila seagama.
Tapi bila kalian tidak tahu yang kalian tuju itu agamanya sama atau tidak, lebih baik pakai salam yang umum saja. Salam dengan hormat koma. Ya, jadi salam pembuka kalian bisa tuliskan dengan kata dengan hormat koma. Selanjutnya paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini isinya ya terkait dengan informasi lowongan pekerjaan. Contoh, berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Suara Merdeka 30 September 2020, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan karyawan untuk bekerja sebagai staf administrasi. Nah, contoh tersebut berarti surat ini dasarnya dari iklan yang dimuat dalam Suara Merdeka. Nah, untuk penulisan Suara Merdeka dicetak miring, aturan sesuai PUEPI, ya, nama harian surat kabar dicetak miring. Selanjutnya yang ke-6, paragraf isi. Yang harus ada dalam paragraf isi, 1. Identitas pelamar pekerjaan. Identitas itu apa saja? 1. Nama, umur, pendidikan, alamat, nomor telepon. Untuk nomor telepon ini sangat penting sekali. Ya, kalau zaman dulu kita memasukkan surat dibalas lewat surat, tapi untuk saat ini yang lebih efektif itu bila kalian nanti dipanggil itu bukan lewat surat tapi lewat nomor telepon. Paham ya? Selanjutnya yang kedua, pekerjaan yang dituju. Misalnya, dengan ini bermaksud melamar sebagai staf administrasi. Dengan ini saya bermaksud melamar sebagai satpam. Nah, itu contoh pekerjaan yang dituju. Yang selanjutnya yang ketiga, kualifikasi pelamar. Kualifikasi pelamar ini terlihat dari lampiran-lampiran dalam surat lamaran pekerjaan. Misalnya fotokopi KTP, fotokopi ijazah, SKCK, daftar riwayat hidup, ataupun sertifikat pendukung yang lainnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah paragraf penutup. Isi dari paragraf penutup meliputi harapan dan ucapan terima kasih. Contoh, untuk paragraf penutup, besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Demikian surat lamaran dari saya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya sampaikan terima kasih. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, salam penutup, tanda tangan dan nama pelamar. Kalau salam pembukanya tadi pakai kata dengan hormat, berarti salam penutupnya dengan kata hormat saya, koma, kemudian tuliskan nama, dibubuhkan tanda tangan. Selanjutnya, terkait dengan unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah ketepatan pilihan kata. Ya, jadi penggunaan pilihan kata ini harus tepat. Misalnya saja, penggunaan kata sapaan, Bapak atau Ibu. Jangan menggunakan kata saudara atau Anda. Ya, jadi Bapak atau Ibu ini lebih pas, lebih sopan. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Jadi kalimat yang efektif. Misalnya tadi ada kata kepada YTH titik, itu kan tidak efektif. Gunakan salah satu. Kemudian yang ketiga, kepaduan paragraf. Ya, jadi dalam satu paragraf ini harus padu, ya. Harus berkaitan antara kalimat yang satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Terkait dengan ejaan dan tanda baca, ini yang seringkali jadi istilahnya sorotan dalam penulisan surat lamaran kerja itu penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik, penggunaan huruf miring. Biasanya 3 itu ya. Paham ya, Nak ya? Biar lebih paham, silakan kalian kerjakan latihan soal yang sudah Bapak unggah lewat WA Group. Ya, sudah di-download ya. Oke, silakan nanti kalian kerjakan berkelompok. Kelompoknya bisa 2-3 orang dengan teman terdekat kalian. Coba kalian perhatikan, penulisan tempat tanggal surat Pati 04/08/2020 ini benar atau salah? Salah. Yang benar apa? Pati, koma. Pati, koma. Pati, koma. 4 Agustus 2020. Ada tanda titiknya tidak? Tidak ada ya, tidak ada tanda titik. Nah, selanjutnya untuk tugas tadi silakan dikirim lewat WA grup kelas ya. Nanti kita bahas, selanjutnya nanti kita berdiskusi dalam kelas. Semuanya paham ya? Ya, paham. Kalau sudah paham, untuk pertemuan hari ini Bapak simpulkan bahwa apabila kalian mau bekerja di instansi atau di perusahaan, hal yang harus kalian lakukan pertama adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, kemudian untuk sistematikanya tadi ya harus urut sesuai
formatnya. Kemudian bahasa yang digunakan juga harus tepat. Nah, pertemuan berikutnya silakan kalian bawa iklan lowongan pekerjaan, boleh dari koran atau dari internet. Nanti pertemuan berikutnya kita belajar menyusun surat lamaran pekerjaan. Paham ya? Ya, kalau sudah paham, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Kalian harus tetap semangat, semangat belajar, dan selalu jaga kesehatan. Ingat, orang yang mau belajar dan berusaha adalah orang yang akan menguasai masa depannya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.